Pembunuh bayaran kelas kakap ini punya kebiasaan unik. Setiap kali membidik target, dia selalu menutup matanya sebelum menarik pelatu. Tapi kali ini dia gagal. Saat dia menarik bolt dan kembali mengongkang senjatanya untuk melanjutkan aksi pembunuhan, para penjaga keamanan di seberang jalan sudah menutup tirai. Ini adalah kegagalan pertama Paul dalam mengeksekusi target, dan karena itu serangkaian kabar buruk sudah menunggunya. Setelah mengemasi barang-barangnya, Paul buru-buru menggunakan helm dan turun ke bawah. Dia mencoba menggunakan ponsel khusus untuk mengaktifkan skuter listrik milik orang lain, tapi sistem pengunciannya gagal terbuka. Paul menatap ke arah penjaga di seberang jalan untuk memastikan dirinya belum diketahui. Lalu dengan teknologi hitamnya, dia berhasil membuka gembok secara manual dan tancap gas dengan skuternya tepat 1 detik sebelum polisi tiba. Namun pelariannya tak berlangsung lama. Polisi segera mengejarnya. Paul melompat dari tangga untuk menghindari kejaran, lalu masuk ke gang kecil. Meskipun berhasil lolos dari kejaran polisi, Paul sadar upaya membunuh presiden bukanlah hal yang mudah untuk dilupakan. Dia kemudian memarkir skuternya di bawah jembatan dan masuk ke minimarket. Dia berpura-pura ingin ke toilet, padahal sebenarnya dia membersihkan tubuhnya dari bau mesiu. Setelah itu dia keluar dan naik taksi menuju bandara, berencana kabur ke luar negeri. Namun saat sampai di konter tiket, seekor anjing polisi terus menatapnya, membuat Paul curiga. Dia pun batal naik pesawat, masuk ke toilet lagi untuk membersihkan tubuhnya sekali lagi dan membeli tiket lain. Sambil menunggu pesawat, Paul menelpon bosnya dan memberi kabar bahwa upaya pembunuhan presiden gagal. Ini jelas masalah besar dan bosnya marah. Takut diburu rekan seprofesinya, Paul menghancurkan semua kartu SIM yang dia miliki selama bertahun-tahun, bahkan merusak satu-satunya alat komunikasi agar tak bisa dilacak. Namun saat naik pesawat, dia melihat seorang pria berkacamata hitam terus menatapnya. Awalnya Paul pikir itu kebetulan, tapi saat mendarat, dia melihat pria yang sama lagi. Nalurinya mengatakan pria itu dikirim untuk menghabisinya. Sebagai pembunuh berpengalaman, Paul tak kehabisan akal. Dia mengganti jadwal penerbangannya ke esok hari, lalu menginap di hotel dan memesan makanan cepat saji, bukan untuk dimakan, tapi untuk bersiap. Dia mengambil tutup panci dan segelas air, lalu menaruh gelas di gagang pintu dan menekan tutup panci ke arah pintu. Tujuannya agar saat pintu dibuka akan terdengar suara. Kemudian dia mengambil pisau buah dan duduk di sofa dekat jendela, siap siaga. Tapi malam itu berlalu tanpa gangguan. Keesokan paginya, Paul naik pesawat pulang ke negaranya. Mobil sudah terparkir di luar bandara. Setelah perjalanan yang cukup panjang dan berliku, dia pun sampai di rumah. Tapi ketika akan masuk dan menggesek kartu kunci pintu, dia menyadari sesuatu yang mematikan.